Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang kita akan bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli pada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon maaf untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silahkan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita yang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama 5 dasar negara itu, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar.
Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan suatu bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila atau sosial nasionalisme dan sosial demokrasi dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu makna dinamakan sosio-nasionalisme, apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Yayat Sukarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Sukarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Sukarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Sukarno ada benarnya. Hadirin, beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Iribangase. Ohayou gozaimasu, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saya yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Iribangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang sudah disampaikan oleh Mr. Mu dan Dr. Suepomo dan Mr. Yayat Sukarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita kiri sampai di sini. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di tempat yang sama, yaitu di Gedung Chua Sangiin yang sekarang disebut Gedung Pancasila. Agenda sidang kedua BPUPKI diantaranya Rancangan Undang-Undang Dasar, Bentuk Negara, Wilayah Negara, dan Kewarganegaraan, Susunan Pemerintahan, Unitarisme, dan Federalisme. Untuk membahas agenda tersebut, maka dibentuk 3 panitia, yakni yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Pembelaan Tanah Air dipimpin Abikusno Cokrosuroyo. Yang ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan dipimpin Muhammad Hatta. Setelah panitia dibentuk, mereka mulai bersidang pada 10 Juli 1945. Secara umum, 3 hal yang dikerjakan oleh panitia tersebut adalah pernyataan kemerdekaan, preambule atau pembukaan, dan Undang-Undang Dasar. Setelah pembahasan panjang, akhirnya pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Isi rancangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan disepakatinya RUU, maka tugas BPUPKI sudah selesai. Sidang kedua BPUPKI berakhir pada tanggal 17 Juli, yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPKI. Setelah hasil didapat, BPUPKI melaporkan kepada pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal PPKI untuk melanjutkan kerja BPUPKI. Tanggal 6 Agustus 1945,
Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Panglima Jepang. Bisa kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah jika begitu, terima kasih Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Kapan dan di mana kita akan membicarakan ini? Kita akan membicarakan dulu di rumah saya. Sampai bertemu besok lusa. Pagi hari, setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuk PPKI kemarin yang akan dibuat. Lalu apa saja tugas PPKI? PKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat demokrasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukan Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerang pada Sekutu. Kalau begitu kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh dari Indonesia. Lalu siapa aja tokohnya? Baik, golongan tua atau golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Langkah baiknya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengadakan rapat sidang PPKI. Tidak mungkin membicarakan dalam rapat sidang PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang harus membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan.
Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini maksudnya kita dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan di sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar apa yang dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kemerdekaan harus diadakan dengan adanya sidang PPKI terlebih dahulu. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok. Di Jakarta, Wikana sebagai golongan muda dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera semua, saya masuk dengan pasti kebetulan yang sangat sulit. Ayo mari kita berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatan. Baiklah, di ruangan mana kita akan merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan diri kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu adanya pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Gini aja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama Bangsa Indonesia. Jadi kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan seperti martabat Bangsa Indonesia diganti atas nama Bangsa Indonesia dan Jakarta 17/805 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05 dan juga tempo menjadi hari. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendradiningrat, dan S. Suhut. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Iya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Iya, ini sudah saya jahitkan. Terima kasih ya Bu.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10.00 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhut dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Seketika itu, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke segala penjuru Jakarta. Teks sudah sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domei, Waidenby, dan memerintahkan Evos untuk menyiarkannya. Suasana proklamasi pun masih sangat terasa. Seluruh masyarakat bersukacita menyambut kemerdekaan. Namun, para pejuang bangsa tidak hanya tinggal diam dengan yang dibutuhkan oleh sebuah negara, dan mereka menyiapkan rencana untuk membenahi segala sesuatu. Maka dari itu, pada tanggal 18 Agustus, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, serta para pemuda berkumpul di gedung Chuo Sangiin untuk melaksanakan sidang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebelum rapat dimulai, saya dan rekan berencana menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yakni Sukarni, Koyoro Saleh, dan Dikana. Namun, karena para golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman, Sugeng Mejo, Sayuti Meli, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ki Bagus, Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Simojimejo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan. Tolong kalian agar membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat itu telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat itu. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat sebelumnya dengan kalimat tersebut. Baiklah, mari kita ke agenda kegiatan kita selanjutnya. Sekarang mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Baiklah, ini saatnya sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara pertama dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden. Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden ini? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Kami masih ada waktu. Bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Bagaimana? Sebelum rapat ini ditutup,
saya minta tolong pada 9 orang anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya juga mohon kesediaan Oto Iskandinata untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda setuju? Saya bersedia. Baiklah, dengan rapat pada hari ini kita tutup. Rapat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di gedung Cumusang In. Saya harap kehadiran para anggota dan ketempatannya waktunya. Terima kasih. Akhirnya sidang pertama pun telah selesai dilaksanakan dengan agenda pembahasan ada 3. Yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Maka dari itu, setelah sidang pertama selesai, sidang pun dilanjutkan dengan sidang PPKI kedua. Sidang kedua ini membahas tentang pembagian wilayah yang sebelumnya Soekarno telah menugaskan panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo dan Oto Iskandinata untuk merumuskan ataupun membahas mengenai pembagian wilayah-wilayah Indonesia, pembagian provinsi, dan pemimpin di setiap provinsi tersebut. Selamat pagi, pada pagi hari ini kita akan membahas hasil kerja panitia kecil. Hasil kerja kami dapat Anda lihat pada selembaran yang telah kami bagikan. Apakah ada yang tidak berkenan? Baiklah, kalau begitu saya sampaikan hasil kerja yang telah kita sepakati bersama secara garis besar. Pertama, pembagian wilayah. Indonesia menjadi 8 provinsi beserta para calon gubernurnya dengan 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Selanjutnya, kita akan membahas laporan hasil kerja panitia kecil. Panitia kecil mengusulkan dibentukkan 13 kementerian. Bagaimana? Apakah ada yang tidak berkenan atau yang menyatakan pendapatnya? Bagaimana kalau kita membentuk 12 kementerian dengan 1 menteri negara? Itu akan jauh lebih efisien. Saya setuju dengan usulannya. Itu akan jauh lebih efisien. Baiklah, kita akan membentuk 12 kementerian dengan 1 menteri negara. Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah kebangsaan. Ya, aku setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! PPKI kemudian melaksanakan sidang untuk ketiga kalinya sekaligus yang terakhir dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Pada sidang tersebut, untuk pertama kalinya para kaum muda ikut berpartisipasi yang diwakili oleh Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana. Ikut andilnya para golongan muda tersebut ternyata sudah didahului dengan sebuah pertemuan setelah sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Golongan muda bersama Soekarno dan Hatta melangsungkan pertemuan tersebut di Perapatan 10. Mari kita buka saja sidang ketiga dengan agenda pertama mengenai rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah Komite Nasional Indonesia sidang pertama akan membahas satu lagi. Bagaimanapun juga kita segera membubarkan PPKI dan berganti nama menjadi Komite Nasional Indonesia. Setuju, karena PPKI adalah organisasi buatan Jepang dan kita harus segera melakukan penghapusan segala hubungan dengan Jepang. Tetapi bukankah terlalu terburu-buru untuk membubarkan PPKI sekarang ini? Tidak, menurut kami golongan muda, PPKI harus segera dibubarkan. Baiklah, para hadirin sekalian PPKI akan segera dibubarkan dan ini akan menjadi sidang terakhir. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke agenda kedua mengenai rencana pembentukan Negara Indonesia sebagai pengganti Konstitusi Tetap Bemo yang resmi dibubarkan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 1945. Kita perlu sebuah badan yang bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjadi wadah baru untuk bekas anggota PETA dan DEMO. Bagaimana dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat? Saya setuju dengan nama itu. Kalau
begitu kita melanjutkan ke agenda terakhir tentang rencana pembuatan partai politik tunggal dan nasionalis. Saya ingin mengusulkan nama Partai Nasional Indonesia. Bagaimana jika dapat diterima yang menjadi namanya? Benar sekali, kita perlu menyatukan rakyat dan membutuhkan tokoh yang tepat. Kalau begitu, selesai sudah agenda rapat ketiga kita. Dengan ini rapat saya tutup dan PPKI resmi dibubarkan. Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.